Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai potensial Unda, di mana dengan mata kuliah Fisika Kuantum dengan dosen pengampu yaitu Ibu Eka Susanti, SPD MSI. Di sini kami beranggotakan saya sendiri yaitu Nahdlatul Zakiyah. Saya Agil Fauzia. Saya Rizky Mahmuda. Saya Khairul Anissa. Baiklah, pada daerah 1 itu dikarenakan Vx-nya itu bernilai 0, kita menggunakan persamaan Schrödinger bebas waktu sebagai solusinya. Sehingga min h bar kuadrat per 2m do kuadrat do x kuadrat si x ditambah Vx dikali psi x itu sama dengan e psi x. Lalu dikarenakan Vx-nya itu bernilai 0 dan e psi x itu akan kita pindah ruaskan ke sebelah kirinya menjadi min h bar kuadrat per 2m do kuadrat do x kuadrat psi x dikurang e psi x sama dengan 0. Lalu persamaan tersebut akan kita kalikan dengan min 2m per h bar kuadrat. Mengapa dikalikan? Hal itu dikarenakan untuk menyederhanakan variabelnya, sehingga dapatkanlah turunannya menjadi do kuadrat do x kuadrat psi x ditambah dengan 2m h kuadrat psi x itu sama dengan 0. Lalu dikarenakan persamaan 2me per h bar kuadrat itu sama dengan k kuadrat, maka itu juga dapat kita turunkan lagi sehingga menjadi persamaannya yaitu do kuadrat do x kuadrat psi x ditambah dengan k kuadrat psi x sama dengan 0. Maka penyelesaian persamaan Schrödinger bebas waktu untuk daerah 1 itu didapatkanlah hasilnya yaitu menjadi psi 1x itu sama dengan A1 eksponen IKX ditambah A2 eksponen min IKX. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang pada potensial Unda pada daerah 2 yang mana Vx-nya sama dengan V0. Terdapat persamaan yaitu min h bar kuadrat per 2m do kuadrat per do x Cx tambah Vx Cx sama dengan e Cx. Yang mana persamaan tersebut akan dikali dengan min 2m per h bar kuadrat supaya untuk menyederhanakan variabel-variabel dari persamaan yang terdapat pada sebelumnya, sehingga didapatkan hasil do kuadrat per do x kuadrat Cx ditambah min 2m per h bar kuadrat dalam kurung V0 dikurang E Cx sama dengan 0. Kenapa V0 dikurang E? Karena E pada ruas kiri tadi, pada ruas kanan berpindah ke bagian kiri sehingga E yang tadi berubah menjadi min E, sehingga V0 dikurang E. Kemudian do kuadrat per do x kuadrat Cx dikurang 2m per h bar kuadrat dalam kurung V0 dikurang E Cx sama dengan 0. Persamaan 2m per h bar kuadrat E dikurang V0 dapat diubah menjadi akar 2m per h bar kuadrat dalam kurung E dikurang V0 yang mana persamaan itu disebut dengan beta. Penyelesaian pada persamaan ini untuk daerah 2 itu sehingga didapatkan si 2x sama dengan BI E pangkat I BX sama dengan ditambah B2 dikali E pangkat min I beta X. Berdasarkan syarat dari persamaan tadi di mana bernilai sehingga berhingga di mana-mana, maka solusinya dari kasus ini si 1x sama dengan A1e pangkat IKX ditambah A2e pangkat min IKX. Dan untuk si 2-nya yaitu B1e pangkat I beta X ditambah B2e pangkat min I beta X. Yang B1e pangkat I beta X sama dengan itu adalah persamaan gelombang datang. Sedangkan untuk persamaan gelombang pantul itu dapatkan persamaannya B2E pangkat min I beta X. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai rapat arus peluang gelombang. Nah, di sini ada persamaan dasar rapat arus
peluang gelombang dimulai dengan persamaan dasarnya di 3.40, yang mana persamaannya itu adalah JRT sama dengan H bar per I2M dikali si konjugat dikali 16 dikurang si dikali si konjugat. Nah, persamaan ini merupakan bentuk umum untuk rapat arus dalam 3 dimensi, di mana H-nya itu adalah konstanta Planck tereduksi dan M-nya itu adalah massa partikel. Dan si konjugat itu adalah kompleks konjugat dari fungsi gelombangnya. Seterusnya ada nablasi, ini adalah gradien fungsi dari gelombangnya. Kemudian untuk kasus satu dimensi, persamaan ini disederhanakan menjadi JRT sama dengan H bar kuadrat per I2M dikali si konjugat RT DDX dikurang si RT DDX dikali si konjugat RT. Nah, di sini operator nablanya diganti dengan turunan terhadap X DDX karena kita hanya mempertimbangkan gerak dalam satu dimensi saja. Kemudian untuk kasus gelombang bebas, yang mana untuk gelombang bebas ini dengan fungsi gelombang Cx sama dengan A1 eksponen pangkat min IKX, kita bisa mensubstitusikan ke persamaan dasar tadi di persamaan 3.42. Kemudian kita evaluasi turunannya, yang mana DDX E min IKX itu menjadi min IKE pangkat min IKX, dan DDX EIKX sama dengan IKE pangkat IKX. Kemudian dengan mensubstitusi hasil turunan tadi sehingga didapatkanlah persamaan 3.43. Kemudian kita sederhanakan lagi dan didapatkan hasilnya sama dengan persamaan 3.44. Dan hasil akhir untuk gelombang bebas itu adalah persamaan 3.45, yang mana persamaannya adalah JX per H bar per I2M dikali 2IK A1 kuadrat sama dengan H bar per M dikali A dikali K A1 kuadrat. Kemudian untuk kasus gelombang pantul, untuk gelombang pantul dengan fungsi gelombang Cx sama dengan A1 K dikurang beta per K ditambah beta dikali eksponen pangkat IKX. Kemudian dengan mensubstitusi persamaan ini ke persamaan dasar yang sebelumnya sehingga didapatkanlah persamaan seperti 3.47. Lalu kita turunkan persamaannya, yang mana JX sama dengan H bar per I2M dikali dengan persamaan dasar tadi, bisa dilihat pada persamaan 3.48. Kemudian sehingga hasil akhir gelombang pantulnya adalah JX sama dengan H bar per M dikali K A1 kuadrat dikali K kurang beta per K tambah beta dikuadratkan. Kemudian untuk perbandingan hasilnya, gelombang bebas ini JX sama dengan H bar per M dikali K A1 kuadrat, dan gelombang pantulnya JX sama dengan H bar per M dikali K A1 kuadrat dikali K kurang beta per K tambah beta kuadrat. Baik, di situ untuk penjelasan terkait rapat arus peluang gelombang, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang koefisien refleksi atau R, di mana R itu dapat dirumuskan yaitu rapat arus peluang gelombang pantul per rapat arus peluang gelombang datang. Jadi untuk rapat arus peluang gelombang pantul yaitu H bar per M kali A kali K kali A1 kuadrat kali K kurang B K tambah B kuadrat, dan dibagi dengan rapat arus peluang gelombang datang yaitu K per M kali K kali A1 kuadrat. Dapat dilanjutkan yaitu K kurang B per K tambah B kuadrat kurang K kurang B tambah K tambah B
kali K kurang B per K tambah B. Dapat hasilnya yaitu min kali K kuadrat per K tambah B kuadrat kurang KB per K tambah B kuadrat kurang K kali B per R K tambah B kuadrat per KB per K tambah B kuadrat. Dapat dihasilkan yaitu min K kuadrat tambah B kuadrat kurang 2KB per K tambah B dikuadratkan. Jadi min K kuadrat tambah B kuadrat kurang K kali B per K tambah B kuadrat kurang K kali B 2K kali B tambah 2 kali K kali B per K tambah B kuadrat. Jadi min K kuadrat tambah B kuadrat kurang 2KB per 2K tambah B dikuadratkan kurang 4KB per K tambah B dikuadratkan. Dapat hasilnya yaitu min K tambah B per K tambah B dikuadratkan kurang 4KB per K tambah B dikuadratkan sampai dengan 1 kurang KB per K tambah B kuadrat. Maka R sama dengan 1 kurang ke 4 kali K kali B per K tambah B dikuadratkan. Untuk R1 tidak sama dengan 1, maka ada peluang bagi partikel yang ditentukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai rapat arus peluang partikel. Nah, persamaan rapat arus peluang partikel yang diturunkan adalah Jx sama dengan H bar per I2M dikali IB beta X eksponen pangkat min IBX dikurang IB beta X eksponen IBX dikurang BI beta eksponen pangkat min IBX dB per dx, kemudian dikali BI eksponen pangkat min IBX. Nah, di mana H bar di sini adalah konstanta Planck reduksi dan M adalah massa partikelnya, sedangkan beta X ini adalah fungsi gelombang dari partikelnya, dan B serta BI1 ini adalah konstanta kompleksnya. Dengan begitu kita sederhanakan persamaan 3.59 ini sehingga didapatkan persamaan 3.60. Kemudian kita lakukan faktorisasi, yang mana hasilnya akan menjadi seperti di persamaan 3.61. Lalu setelah kita lakukan operasi matematis seperti biasanya, maka didapatkan bentuk finalnya menjadi Jx sama dengan H bar per I2M dikali I beta B beta kuadrat dikurang min I beta dikali B beta kuadrat sama dengan H bar per I2M dikali 2I beta dikali B beta kuadrat. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi sehingga hasilnya menjadi Jx sama dengan H bar per M dikali beta I dikali B beta kuadrat. Hasil akhir rapat arus peluang partikel ini menunjukkan dependensi pada konstanta Planck, massa partikel, fungsi gelombang partikelnya, dan juga konstanta kompleksnya. Kemudian selanjutnya, materi selanjutnya mengenai koefisien transmisi atau T. Ini didefinisikan sebagai rapat arus gelombang sebagai T sama dengan rapat arus gelombang yang diteruskan dibagi rapat arus gelombang datang. Yang mana untuk persamaan koefisien transmisinya seperti persamaan 3.64. Lalu kita substitusi nilai beta dikali BI kuadrat sama dengan 2K per K tambah B dikali AI ke dalam persamaan 3.65, sehingga diperoleh hasilnya menjadi seperti di persamaan 3.66. Nah,
Yang mana persamaannya itu adalah R ditambah T sama dengan 1 dikurang 4 K beta per K tambah beta kuadrat ditambah 4 K beta per K tambah beta kuadrat sama dengan 1. Ini menunjukkan bahwa energi gelombang yang dipantulkan dan energi gelombang yang diteruskan itu sama dengan energi gelombang datang sesuai dengan prinsip kekekalan energi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya diserahkan kembali ke moderator. Baiklah, sekian sekiranya presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.